Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Penilai Kinerja, perkenalkan nama saya Yuliana Samsul, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025 dari LPTK Universitas 11 Maret dengan nomor induk mahasiswa X95250812878. Hari ini akan melaksanakan ujian kinerja di SMP Negeri 5 Lambu, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan mata pelajaran Pendidikan Pancasila dengan materi norma dalam masyarakat. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Ini identitas diri saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sudah sarapan belum? Baik, sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu minta dulu satu orang untuk maju ke depan pimpin doa. Afriyadi, silakan maju ke depan. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Alhamdulillah, Afriyadi silakan duduk kembali. Sekarang Ibu absen dulu ya. Afriyadi, Hadir, Bu. Dinda Melinda, Hadir, Bu. Fadila, Hadir, Bu. Irman Fadila, Hadir, Bu. Sahara Ramadhani, Hadir, Bu. Misna, Hadir, Bu. Karmila. Hadir, Bu. Alhamdulillah semuanya hadir semua ya. Iya, Bu. Selanjutnya Ibu mau tanya dulu. Untuk pelajaran minggu lalu kalian masih ingat? Masih. Minggu lalu kita belajar tentang apa? Bu. Ya, Tentang sejarah kelahiran Pancasila. sejarah kelahiran Pancasila. Ada yang tahu siapa pencetusnya? IR Soekarno, DR Muhammad Hatta, MR Muhammad Yamin, KH Wasid Yasmi. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Selanjutnya kita akan masuk ke tujuan pembelajaran pada materi hari ini, yaitu tentang norma dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu ada 3. Yang pertama, peserta didik mampu menghayati dan menjelaskan pentingnya norma dan hubungannya dengan Undang-Undang Dasar. Yang kedua, menunjukkan sikap disiplin, rasa tanggung jawab, dan kepatuhan terhadap norma yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir yaitu peserta didik berdisiplin menjalankan hak dan kewajibannya dalam kehidupan sehari-hari. Setelah kita mengetahui tujuan dari pembelajaran materi ini, Ibu akan sedikit menanyakan pertanyaan pemantik untuk mengasah kemampuan anak-anak pada pembahasan kita. Apa yang terjadi jika di suatu masyarakat tidak adanya norma? Ya, Safira?
kehidupan akan kacau, tidak teratur, dan penuh dengan konflik. Ya, tepuk tangan. Jika kalian menjadi ketua kelas, apa yang akan kalian buat atau memberikan contoh kepada teman kalian? Ada yang bisa jawab? Ibu, Ya. memimpin dengan memberi contoh seperti datang tepat waktu, menaati semua perilaku sekolah, menjaga kebersihan kelas. Terima kasih, tepuk tangan. Selanjutnya yang terakhir, di sekolah apa yang akan terjadi seandainya kalian tidak mematuhi peraturan seperti tidak memakai seragam dengan benar dan tidak datang tepat waktu? Ibu, Ya, silakan. dalam suasana belajar yang tidak tertib dan hilangnya rasa tanggung jawab serta disiplin di antara siswa. Iya, tepuk tangan untuk sahabat. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi inti yaitu tentang pengertian norma. Norma adalah aturan atau pedoman yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Norma itu dibuat agar terciptanya apa? Perbedaan, Oke, tepuk tangan. Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, norma adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok masyarakat. Oke, selanjutnya kita akan melihat video pembelajaran tentang pelanggaran lalu lintas. Bu, ibu sama bapak mau keluar dulu ya. Kamu jangan kemana-mana, di rumah. Iya bu, aman aja bu. Halo Dek. Halo Wor, gimana? Di rumah aku. Kenapa? Keluar koi, ayo angkringan, mumpung sepi nih. Gas lah. Oke. Tunggu dulu, sini. Mana helmmu? Di rumah pak. Kenapa dia pakai helm? Dekat aja kok tempatnya pak. Walaupun rumahnya jauh maupun dekat, nggak harus memakai helm supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Iya pak. Jadi kita sebagai warga negara yang baik sudah seharusnya mematuhi peraturan yang ada di Indonesia. Oke? Untuk para pengendara motor diwajibkan untuk selalu membawa kelengkapan surat-surat yang sudah ditentukan oleh hukum di negara ini. Dan jangan lupa memakai helm pada saat berkendara. Oke? Setelah kalian menyimak isi dari video tersebut, Ibu mau tanya nih, video tadi menceritakan tentang apa? Tentang peraturan lalu lintas. Ya, Wulandari tentang peraturan lalu lintas. Wulandari, ada yang mau silakan. Selain peraturan lalu lintas. Saya Bu, Ya, jadi tidak memakai helm saat berkendara dan tidak memiliki SIM. ya tidak memakai helm saat berkendara dan tidak memiliki SIM. Oke, sekarang berikut adalah nilai penting norma secara singkat dan jelas. Yang pertama, mengatur perilaku agar sesuai dengan aturan. Yang kedua, menciptakan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat. Yang ketiga, mencegah konflik dan menjaga kerukunan di dalam kehidupan bermasyarakat. Kita sudah ada yang mengatur. Selanjutnya yaitu macam-macam norma. Ada 4 macam-macam norma di dalam kehidupan bermasyarakat. Yang pertama, norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Yang
Contohnya, melaksanakan ibadah sesuai dengan ajaran agama. Oke, lanjut. Nah, ini adalah contoh dari norma-norma tadi. Yang gambar pertama itu contoh norma apa? Norma agama. Pertama yaitu contoh dari norma agama. Gambar itu tentang apa? Tentang tempat beribadah. Tentang tempat beribadah. Untuk gambar yang kedua yaitu tentang apa? Norma bersosial. Gambar ketiga itu tentang apa? Norma Norma ada kesusilaan, masuk juga norma kesopanan. Selanjutnya yaitu norma dan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Contoh penerapannya yaitu menolong teman yang kesulitan. Naila, silakan dibaca. Persatuan Indonesia. Nilai yang terkandung. Nilai persatuan dan cinta tanah air. Contoh penerapan norma dalam kehidupan sehari-hari. Mengikuti upacara bendera. Menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Nah, selanjutnya yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Bertindak sesuai norma. Bantu ibu ya, kita baca sama-sama. Untuk lingkungan keluarga, menghormati kedua Oke, selanjutnya ibu akan bagi kelompok. Dari masing-masing kelompok terdiri dari 4 orang. Untuk kelompoknya ibu tunjuk sebagai kelompok 1, kelompok 2, 3, dan 4. Dari keempat anggota kelompok, kalian harus mendiskusikan. 1 orang menjadi ketua kelompok dan 1 orang menjadi non-tulen. Ibu akan membagikan LKPD masing-masing kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan ini kelompok 4. Ibu beri waktu 20 menit untuk pengerjaan LKPD. Oke, silakan dikerjakan. Ya, sebentar ya. Ya, ada yang bisa dibantu?
biar anak-anak bisa semangat dalam mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. 2, 3, mulai. Tepuk semangat. Oke, sekarang kita kembali ke presentasi kelompok. Kelompok 1, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari utusan kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Terlebih dahulu kami akan memperkenalkan nama terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ruth Alisa sebagai moderator dan teman di sebelah kanan saya atas nama. Perkenalkan, nama saya Syifa Nur Aulia Putri sebagai ketua. Perkenalkan, nama saya Zahra Medani sebagai notulen. Perkenalkan, nama saya Fadila sebagai anggota. Kepada Nada Syifa dipersilakan. Soal 1. Apa yang dimaksud dengan norma? Norma agama adalah aturan hidup yang bersumber dari ajaran Tuhan melalui kitab suci. 2. Berikan 2 contoh perilaku yang sesuai dengan norma agama di lingkungan sekolah. Contoh, berdoa sebelum belajar, menghormati teman yang berbeda agama. 3. Apa akibat jika seseorang melanggar norma agama? Akibatnya merasa berdosa, mendapat sanksi moral dan kehilangan kepercayaan dari orang lain. 4. Apa yang dimaksud dengan UUD NRI tahun 1945? UUD NRI tahun 1945 adalah hukum dasar tertulis yang menjadi sumber hukum tertinggi di Indonesia. Apakah teman-teman ada yang ingin bertanya? Ya, dari kelompok lain ada yang ingin bertanya kepada kelompok 1? Saya. Oke, silakan. Pelanggaran norma agama dianggap sebagai dosa? Pelanggaran norma agama dianggap dosa karena melanggar perintah larangan Tuhan. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Tidak. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan kembali. Dari hasil paparan kelompok 1 tadi, kelompok ini sudah bekerja sama dengan baik. Semua anggota berperan aktif dan hasil kerja kelompok sesuai dengan capaian yang diinginkan. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya yaitu kelompok 2. Silakan maju ke depan dan perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Sebelum itu kami ingin perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Putri Salsabila sebagai moderator dan teman di sebelah kanan saya atas nama Dinda Melinda sebagai ketua. Wulandari sebagai notulen. Dan Lawandara sebagai anggota. Kepada anak Dinda Melinda kami persilakan. Soal. Jelaskan pengertian norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah aturan hidup yang bersumber dari hati nurani manusia tentang baik dan buruk. 2. Sebutkan 2 contoh perilaku yang mencerminkan norma kesusilaan di rumah. Contoh, menghormati orang tua, tidak berbohong kepada keluarga. 3. Mengapa norma kesusilaan penting dijaga dalam masyarakat?
Ya, kelompok lain ada yang ingin bertanya? Silakan Saya, Bu. bertanya. Ya, kelompok 1. Bagaimana sikapmu? Matulen ditulis soalnya. Bagaimana sikapmu jika melihat orang lain melanggar norma? Misalnya membuang sampah sembarangan atau tidak menaati aturan sekolah. Jelaskan alasannya. Menegur dan mengingatkan teman tersebut dengan sopan agar membuang sampah di tempatnya yang benar. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Tidak. Oke, untuk kelompok 2 telah mampu menyelesaikan tugas sesuai indikator yang ditentukan, menunjukkan kerjasama yang baik dan menghasilkan hasil dari kerja kelompok yang sudah memenuhi capaian kinerja. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan duduk kembali. Selanjutnya kelompok 3, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari utusan kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Soal, apa arti norma kesopanan? Jawab. Norma kesopanan adalah aturan hidup yang bersumber dari kebiasaan, adat, dan tata krama masyarakat. 2. Bagaimana cara kita menerapkan norma kesopanan di sekolah? Cara penerapan: 1. Mengucapkan salam kepada guru dan teman. Duduk dengan sopan saat belajar. Soal ketiga, apa akibat jika siswa tidak mematuhi norma kesopanan? Jawab. Akibatnya dianggap tidak sopan, dijauhi teman, dan mendapatkan teguran dari guru atau masyarakat. Oke, untuk kelompok lain ada yang ingin bertanya? Saya, Ya, silakan. sebutkan contoh tindakan yang sesuai dengan norma kesopanan dalam keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat. Kelompok 3, silakan dijawab. Contoh tindakan sesuai norma kesopanan di keluarga mencakup berbicara sopan dan menjaga nama baik keluarga. Di sekolah yaitu mendengarkan saat guru menjelaskan serta tidak menyontek. Di masyarakat, contohnya adalah membuang sampah pada tempatnya, mengucapkan salam dan menghargai perbedaan. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Silakan kembali ke tempat duduk. Ayo kelompok 4. Silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari utusan kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Soal, apa yang dimaksud dengan norma hukum? Jawaban, norma hukum adalah aturan hidup oleh lembaga berwenang dan bersifat memaksa. 2. Sebutkan 2 contoh norma hukum di masyarakat. Contoh, menaati lalu lintas, misalnya dari kelompok lain, apa ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Kelompok lain? Ada. Ya, silakan. Mengapa norma hukum memiliki sanksi yang lebih tegas dibandingkan dengan norma yang lain? Karena sifatnya yang memaksa dan mengikat serta pelaksanaan oleh lembaga negara yang berwenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tepuk tangan untuk kelompok 4. Dengan berakhirnya presentasi dari kelompok 4, maka diskusi untuk pengerjaan LKPD kelompok telah selesai.
Oke. Sekarang kita akan menyimpulkan dari hasil pelajaran kita hari ini. Yang pertama yaitu norma adalah aturan atau pedoman yang mengatur perilaku manusia agar tercipta ketertiban dan keharmonisan dalam masyarakat. Yang kedua, macam-macam norma. Macam-macam norma itu ada berapa tadi? Ada berapa norma tadi? Macam-macam. Ada 4. Apa saja? Dari hasil diskusi tadi dapat disimpulkan bahwa kerjasama antar kelompok kalian sangat kompak. Jadi hasilnya lebih rapi dan teratur. Tepuk tangan untuk semuanya. Sekarang karena masih ada waktu, Ibu akan membagikan asesmen individu. Oke, Ibu beri waktu 5 menit untuk pengerjaan asesmen individu. Silakan dikerjakan. Oke, sudah selesai semuanya? Ya. Silakan dikumpulkan. Oke, anak-anakku sekalian, terima kasih untuk waktunya hari ini. Kita sudah belajar tentang norma. Di dalam norma itu banyak peraturan yang harus kita laksanakan atau kebaikan harus kita kerjakan. Membaca doa sebelum belajar atau berdoa sebelum melakukan sesuatu dan melakukan kebaikan-kebaikan harinya. Untuk pembahasan kita materi ini, kita cukupkan sampai di sini. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan membahas tentang hak dan kewajiban norma di dalam masyarakat. Oke? Sebelum kita tutup, Ibu minta untuk Afriyadin maju ke depan untuk berdoa. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Sekian pertemuan untuk hari ini. Ibu ucapkan terima kasih kepada anak-anakku sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.